Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Honi, masih di channel yang sama, Kang Oni GGS. Baik, apa kabar semua anak-anakku? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu pokok pembahasan dari ilmu tajwid, yaitu tentang bacaan mad. Mad secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad tabi'i. Ini yang disebut dengan mad asli. Yang kedua adalah mad fara'i atau mad cabang. Mad cabang ini banyak jumlahnya. Ada 14, ya. Dari 14 itu diantaranya kita mengenal ada mad lazim, mukhafaf kilmi, mad lazim, musakol kilmi, ada mad layin, ada mad iwad, ada mad lazim, mukhafaf harfi, mad lazim, musakol harfi, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mad iwad. Siapa yang tahu tentang mad iwad? Ya, mad iwad memiliki pengertian mad itu adalah panjang, ya, kita tahu bahwa mad itu panjang, kemudian iwad itu adalah pengganti. Jadi yang namanya mad iwad itu hukum bacaan panjang yang disebabkan karena mengganti. Loh, ganti apa, Pak? Sing diganti itu apa? Nah, ini yang diganti adalah harokat hatfatain yang terletak di akhir kalimat dan dibaca wakof. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita menemui harokat fathatain, ya, fathatain itu yang di atas, fathah 2, dan kita membacanya wakof atau berhenti, maka di situ kita wajib membacanya menjadi hukum mad iwad. Contoh, ketika kita membaca Al-Quran menemukan lafadz kabiron, maka membacanya ketika kita wakofkan atau berhenti menjadi kabiro, ya, menjadi panjang 2 harokat. Itu caranya. Jadi ketika kita membaca mad iwad, yang pertama dari fathatain, kemudian dijadikan menjadi fathah 1 dan dipanjangkan menjadi 2 harokat atau 2 ketukan, 1 alif. Tidak boleh lebih loh, ya. Pak, napas saya panjang kok, Pak. Saya mau membacanya menjadi 6 harokat. Boleh apa enggak, Pak? No. Sekalipun nafas kamu panjang sekali, saya bisa membacanya, Pak. Kabiro. Lebih malahan, ya. 6 ketukan saja enggak boleh, karena hanya 2 ketukan. Contoh lagi, ada pada surat Al-Adiyat di akhir ayat 1, dobhan, maka kita membacanya hanya dengan dobha, ya, 2 ketukan saja. Ini yang benar. Tidak boleh kita membacanya dengan wal'adiyati dobhan, nggak boleh. Tetapi wal'adiyati dobha, 2 ketukan saja. Bacaan yang salah, wal'adiyati dobhan, salah. Kemudian kita hentakkan wal'adiyati dobha, nggak boleh juga. Yang benar adalah wal'adiyati dobha, begitu, ya. Jadi setiap akhir kalimat, baik itu huruf apa saja, ya, berharokat fathatain di akhir kalimat, menemukan huruf dari alif sampai dengan ya ke-28 di akhir kalimat, harokatnya fathatain dan kita membacanya wakof,
maka di situ kita wajib membacanya mad iwad. Fathatain kita rubah menjadi fathah 1 dan dipanjangkan menjadi 2 ketukan. Kecuali, nah ini ingat ya, tadi semua huruf 28 dari alif sampai dengan ya. Tapi ada, kita temukan di dalam Al-Quran itu adalah huruf tak marbutoh. Ini pengecualian. Jadi kalau kita menemukan di akhir kalimat huruf tak marbutoh, di situ hurufnya 2 fathah atau fathatain. Contoh kalimat nikmatan. Nikmatan. Tak marbutoh itu tahu ya, ini yang belakang. Ya, jadi bulat seperti angka 5 Arab, ada titiknya 2. Nikmatan. Kita membacanya bukan nikmata, no, salah, bukan itu. Tapi apa? Yang tadinya tak marbutoh ini kita rubah menjadi huruf H. Jadi membacanya nikmah. Contoh lain. Sholatan. Kita ketika membaca waqaf menjadi sholah, ya, seperti itu anak-anak. Ya, jadi semoga kita dapat menerapkan ilmu tajwid ini dalam keseharian kita membaca Al-Quran, sehingga kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan fatal ketika kita membaca Al-Quran. Ada catatan. Di dalam pembahasan mad juga ada yang namanya mad badal. Mad badal ini sama-sama mad pengganti. Tandanya apa? Nanti akan kita bahas. Cuman di sini harus kita ketahui sama-sama pengganti ya, antara mad iwad itu juga pengganti, mad badal juga pengganti. Tapi ada catatan. Kalau mad iwad itu ketika wasol membacanya sambung. Contoh dalam surat Al-Adiyat ayat 1 ke 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Ya, ketika disambung itu tidak menjadi mad. Pendek berarti. Tetapi ketika dihentikan atau waqaf maka dibaca panjang. Ya, jadi kalau mad iwad itu kalau dilanjutkan atau wasol itu tidak panjang, tetapi kalau waqaf atau berhenti menjadi panjang. Tapi kalau mad badal, baik kita membacanya itu wasol sambung dengan ayat berikutnya ya, ataupun kita membacanya itu di waqaf berhenti, sama-sama panjang. Semoga bermanfaat. Tetap semangat kita belajar dalam keadaan suasana yang semacam ini. Sekali lagi mari kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga semua bisa berjalan dengan normal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.